Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita sebelumnya kepada Allah. Alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah kita semua telah dimudahkan untuk sama-sama melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan makalah yang ke-25. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-maqalatul khamisatu wal 'isruna, nasihat yang ke-25. Kila dikatakan al-muqirru bitaksiri abadan mahmudun wal iqraru bitaksiri alamatul qabul. Al-muqirru, orang yang mengakui, bitaksiri akan kekurangan atau kesalahannya, abadan maka selamanya, mahmudun terpuji. Artinya kata Al-Imam Nawawi, bil ajzi anit ta'ah, merasa lemah dalam bertaat kepada Allah. Jadi orang yang mengakui akan kekurangannya dalam bertaat kepada Allah, itu yang akan selamanya menjadi orang yang terpuji. Ketika habis salat berjamaah merasa dirinya masih kurang apa yang telah dipersembahkan untuk Allah, maka selepas salat dia nggak langsung pulang, menyempatkan diri berzikir sampai selesai. Ketika dia berzikir merasa dirinya masih kurang, sehingga dia menyempatkan untuk doa bersama, karena kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa yang mustajabah adalah doa selepas salat fardu. Dan kata para alim ulama, tidak akan celaka orang yang doa bersama selepas salat fardu. Dan ini termasuk itu nasihat yang sangat penting dari guru-guru kami sampai ke Kiai Hasyim Asy'ari. Itu sangat ditekankan. Artinya apa? Kalau orang itu menyempatkan doa bersama dengan imam, insya Allah tidak akan celaka selama-lamanya. Mudah-mudahan termasuk kita. Amin. Kemudian selepas doa bersama merasa dirinya masih belum sempurna, masih banyak kekurangannya, maka dia duduk dalam taklim, ya, berlama-lama di dalam masjid, niat untuk mendengarkan kebaikan. Karena orang yang mendengarkan kebaikan di pagi hari dari rumah datang ke masjid, niatnya untuk mendengarkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala haji yang mabrur. Alhamdulillah. Kemudian duduknya kita dalam keadaan taklim, masih dihitung masih orang yang dalam keadaan wudu, maka kita dianggap orang yang masih dalam keadaan melakukan sholat. Bukan hanya itu, selama kita ini belum kentut, maka kita dapat doa malaikat. Apa doa malaikat? Allahumma gfirlahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, sayangilah dia. Walaupun kita sudah banyak dapat kebaikan-kebaikan, mulai dari masuk masjid, tadi sholat qobliyah, sholat subuh berjamaah, wiridan, doa bersama, duduk dalam taklim. Nah, sifat orang yang beriman itu enggak merasa
puas dengan amalnya, masih merasa kurang, dia nyempatkan terus sampai Isra, ya, 2 atau 4 rakaat, pahalanya haji dan umroh tamatan sempurna 3 kali. Yang nggak sempat Isra karena sibuk dalam urusan kerja, dia pulang ke rumah, ya, menyempatkan sholat duha awal, tidak Isra tapi duha awal, 2 atau 4 rakaat. Untuk apa? Sekaligus untuk menzakati tubuhnya yang terdapat 360 persendian. Jadi yang nggak sempat isyraq di masjid, pulang ke rumah, dia nanti kalau sudah terbit matahari, sudah masuk isyraq, bisa melakukan duha awal. Niatnya supaya menzakati akan dirinya, agar 360 persendian yang ada dalam tubuh kita itu normal sampai akhir hayat kita. Amin. Karena ada orang tuh ya sebelum mati stroke dulu, sebelum mati ditabrak sampai kakinya pincang, tangannya lepas entah kemana, macam-macam. Ada yang engsol gimana, ya macam-macam tubuh orang itu sebelum mati. Nah, kita ini perlu dizakati, yaitu dengan melakukan 4 rakaat di awal hari, insyaallah ya. Nanti yang sudah Isra pulang ke rumah jangan merasa sudah cukup, masih banyak kekurangannya. Mungkin ibadah kita mungkin belum diterima. Nah, ini orang itu kalau merasa kurang, masih merasa salah, itu abadan mahmudun, akan selamanya menjadi orang yang terpuji. Orang yang terpuji. Sebab artinya apa? Orang itu kalau merasa kurang, dia akan selamat dari sifat ujub dan sifat sombong. Sedangkan sifat ujub, sifat sombong itu menjadikan amal ibadah itu menjadi hangus, hilang seluruh kebaikannya. Kalau orang itu memiliki sifat ujub dan sifat sombong. Ujub itu bangga diri. Saya nih bisa ibadah dari subuh sampai Isra. Wah, hebat kan? Tambah lagi pulang ke rumah baca Quran 1 juz. Ini bahaya, ya. Jadi sikap atau sifat orang beriman itu merasa dirinya itu selalu masih kurang. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi setelah menyelesaikan satu amalan, ganti amalan yang lain. Merasa amalan yang baru saja dikerjakan merasa masih kurang. Seperti Habib Al-Ajmi, yang sering saya ceritakan. Habib Al-Ajmi kan awalnya pedagang sukses yang kaya raya, menjadi muridnya Syekh Hasan Basri rahmatullah alaih. Jadi Habib Al-Ajmi ini kalau sedekah nggak tanggung-tanggung, nggak 1 juta 2 juta, tapi 1 kantong uang emas. 1 kantong uang emas. Kalau 1 emas, 1 dinar itu nilainya kurang lebih 4 juta. Kalau 1 kantong kira-kira berapa yang tahu? Pak Ceng, tahu nggak? Hah? Iya, banyaknya berapa? Pokoknya berapa miliar gitu ya, berapa miliar. Nah, setelah Habib Al-Ajmi itu menginfakkan hartanya 1 kantong uang emas, besoknya nginfakkan lagi. Ya Allah, kalau infak saya yang kemarin itu belum diterima, hari ini saya infak lagi. Mudah-mudahan infak yang kedua ini diterima oleh Engkau. Masya Allah. Besoknya infak lagi. Ya Allah, kalau infak yang kedua miliaran rupiah saya infakkan, yang kedua itu diterima oleh Engkau sebagai ungkapan rasa syukur saya kepada Engkau, maka hari ini saya infak lagi. Bagaimana kalau ditiru nih? Siap nggak? Hah? Siap apa? Jadi sikap orang beriman tuh gitu, merasa belum puas. Tapi kalau orang itu merasa puas, ini bahaya nih. Habis sholat cepat-cepat pulang, ya, tidak menyempatkan doa bersama imam. Padahal doa bersama itu penting. Cuma karena merasa amal kita sudah diterima,
sholat kita merasa sudah diterima, wirid kita merasa sudah diterima. Wah, saya kan wiridan sendiri Pak, zikir sendiri sudah cukup makbul nih. Nah, orang seperti ini bahaya, yang menjadikan amalnya tidak diterima oleh Allah. Karena wal iqraru bi taksiri alamatul qabul. Orang yang mengakui akan kekurangan dirinya, alamatul qabul adalah sebagai tanda bahwa amalnya itu diterima. Jadi tanda orang itu amalnya diterima kalau merasa amal dia itu masih kurang. Sholat saya ini masih banyak kekurangannya, wirid saya masih banyak kekurangannya. Justru itu tanda amal kita itu diterima. Insyaallah ya. Supaya kita ini jangan merasa puas dengan amal kita sehingga habis sholat tuh langsung cepat-cepat pulang. Dan kalau pulang juga entah mau kemana, betul nggak? Kecuali memang ada sangat-sangat penting. Nah, dengan amal kita yang sedikit diterima oleh Allah, ini mampu menyelamatkan diri kita dari siksa api neraka. Li'anau isaratun ila adamil ujbi wal kibri. Karena sesungguhnya mengakui kekurangan dirinya dalam beramal, isyaratun adalah isyarat ila adamil ujbi, sebagai tidak adanya sifat ujub wal kibri dan sifat sombong. Jadi orang itu kalau mengakui akan kekurangan dirinya dalam beribadah kepada Allah, ini sebagai tanda dalam dirinya itu tidak ada sifat ujub dan sifat sombong. Jadi merasa masih kurang, karena tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya masih ada sifat sombong walaupun sebesar jarrah. Hati-hati loh, sebesar jarrah itu kan kecil. Tahu jarrah itu apa? Santri ada yang tahu jarrah itu apa? Biji sawi. Wah, kecil banget ya. Bahkan mungkin lebih kecil lagi. Ya, kalau dilihat itu ya bagi orang yang matanya sudah min itu nggak kelihatan. Kecuali kalau lihat duit, wah, min pun ya jelas. Jangankan terang mati lampu pun bisa membedakan mana 5.000 mana 100.000. Karena saya pernah jualan di Cimol, mati lampu loh ya, orang kembalian duit walaupun mati lampu gelap bisa pas kembalian. Ini orang luar biasa, udah namanya pakai batin gitu. Ya, jadi kalau urusan dunia mah nggak pernah kurang dan nggak pernah lebih, betul nggak? Pernah kita dapat kembalian dari warung itu kelebihan? Nggak pernah kan? Kelebihan? Masya Allah, jarang. Nah ini ya, sifat sombong itu menjadikan orang itu tidak akan masuk surga walaupun sebesar jarrah. Maka hati-hati. Nah, namanya sebesar jarrah ini kan sangat-sangat kecil. Mungkin di hati kita merasa sholat kita sudah diterima sehingga habis sholat kita ini pulang, itu bisa bahaya. Merasa dirinya itu ya amalnya sudah diterima oleh Allah. Tapi kalau kita nih merasa amal kita nih masih banyak kekurangannya, sehingga ini sebagai tanda kalau dalam diri kita itu tidak ada sifat ujub dan sifat sombong, selalu merasa kurang. Seperti Habib Al-Jami itu bisa dicontoh itu. Jadi kalau sudah ngasih sedekah 1 juta itu merasa belum puas, masih belum sempurna. Jadi masih kurang, besoknya 1 juta lagi. Insyaallah. Nah, 1 juta. Kalau nanti besoknya terus 1 juta sampai kapan? Ya, sampai uangnya masih ada. Uangnya sampai ada, tapi nggak perlu khawatir ya, orang yang ahli sedekah itu belum ada ceritanya itu ya uangnya habis itu nggak ada. Kalaupun habis itu sebagai ujian yang sebentar, yang nantinya Allah kasih jalan keluar. Karena yang apa yang kita infakkan itu hakikatnya kekal di akhiratnya Allah.
Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini pelajaran bagi kita supaya kita ini jangan merasa puas ya dalam beribadah kepada Allah. Habis sholat itu merasa kurang, maka habis sholat kita melakukan qoblah atau ba'diyah sholat. Insyaallah ya. Kecuali pada subuh jangan, pada asar juga jangan. Jadi kalau pada zuhur, kemudian pada maghrib, pada isya, sebelumnya qobliyah, itu untuk menyempurnakan amal kita supaya kita tidak ada merasa sempurna dalam ibadah yang telah dipersembahkan untuk Allah. Kita ini masih kurang, merasa masih kurang, dan merasa kurangnya kita dalam ibadah ini sebagai tanda, kata ulama, qabul, diterimanya amal kita. Maka mudah-mudahan jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah SWT, ini amal-amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.